Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvira dengan NIM 1052302205. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas IP 6H. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari tugas mata kuliah Sistem Politik dan Kepartaian, yaitu tugas UAS. Soal yang pertama yaitu tentang definisi dan sejarah sistem perwakilan politik. Sistem perwakilan politik adalah mekanisme di mana rakyat tidak memerintah langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih untuk menyuarakan aspirasi mereka di lembaga legislatif. Di Indonesia, sistem ini mulai terbentuk sejak masa kolonial dengan dibentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat oleh Belanda pada tahun 1918. Namun, lembaga ini belum demokratis karena didominasi oleh orang Belanda. Setelah merdeka tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan mengatur terbentuknya MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat karena pemilu belum bisa dibentuk KNIP sebagai parlemen sementara. Barulah pada tahun 1955, Indonesia menggelar pemilu pertama yang benar-benar demokratis. Itulah tonggak resmi sistem perwakilan politik di Indonesia. Lanjut soal yang kedua, yaitu tentang sistem perwakilan, teori dan aplikasi di Indonesia. Secara teori, ada 3 konsep utama. Pertama, teori mandat. Wakil rakyat mendapat mandat dari pemilih dan harus bertindak sesuai kepentingan rakyat. Kedua, teori representasi dari Hannah Pitkin. Perwakilan harus mencerminkan karakteristik, nilai, dan kepentingan rakyat secara nyata. Ketiga, teori demokrasi, perwakilan dari Robert Dahl. Dalam negara yang luas, demokrasi langsung tidak mungkin, maka dibutuhkan sistem perwakilan. Secara aplikasi di Indonesia, sistem perwakilan dijalankan melalui MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Indonesia menggunakan sistem proporsional, kursi dibagi sesuai perolehan suara partai di pemilu. Namun, masih ada tantangan nyata banyak anggota dewan lebih loyal ke partai daripada ke rakyat yang memilihnya, dan masih ada kesenjangan antara janji kampanye dan kinerja di parlemen. Soal ketiga, strategi marketing politik. Marketing politik adalah penerapan prinsip pemasaran dalam dunia politik. Kandidat atau partai bertindak seperti produk yang dipasarkan kepada pemilih sebagai konsumennya. Ada 4 strategi utama dalam pangsa pasar berdimensi konstituen. Pertama, segmentasi, membagi pemilih berdasarkan usia, wilayah, pekerjaan, dan kepentingan agar pesan lebih tepat sasaran. Kedua, targeting, memilih segmen konstituen yang paling potensial untuk difokuskan. Ketiga, positioning, membangun citra diri yang kuat di benak pemilih, misalnya sebagai pemimpin merakyat atau anti korupsi. Keempat, kampanye berbasis isu nyata yang dirasakan rakyat seperti lapangan kerja, harga sembako, dan pendidikan. Di era digital, sekarang media sosial seperti TikTok dan YouTube menjadi senjata utama marketing politik untuk menjangkau pemilih muda. Baiklah, kesimpulan dari pertanyaan yang akan saya jawab yaitu marketing politik bukan sekedar jualan janji, tapi tentang memahami kebutuhan rakyat, menyampaikan visi dengan tepat, dan membangun kepercayaan yang tulus. Baiklah, demikian jawaban UAS saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.